Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Firda Widyasari, NPM 207052699, kelas A2, semester 3, mata kuliah Sistem Manajemen K3. Apa yang sudah Anda pelajari dari mata kuliah Sistem Manajemen K3 selama satu semester ini? Yang saya dapatin selama satu semester, saya mengetahui banyak sekali tentang Sistem Manajemen K3. Salah satunya SMK 3 adalah sebuah sistem yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk melaksanakan manajemen berbasis OAS atau disingkat K3. SMK 3 ini gunanya untuk menciptakan para pekerja itu berada di tempat yang aman, efisien, dan produktif. Itu definisinya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Sementara K3 sendiri merupakan suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melalui upaya pencegahan. Kata kuncinya adalah pencegahan. Ada pencegahan kecelakaan dan pencegahan penyakit akibat kerja. Itu tujuan K3. Kemudian apa yang dimaksud tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu yang disebut tenaga kerja. Selama Anda belum bisa menghasilkan barang, belum menghasilkan produk, belum bisa menghasilkan jasa, maka Anda belum dikategorikan sebagai tenaga kerja. Tapi andai kata Anda sudah bisa menghasilkan produk, baik itu berupa barang maupun jasa, maka Anda sudah dimasukkan kategori sebagai tenaga kerja. Sementara pekerja dengan tenaga kerja berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, tenaga kerja itu adalah orang yang mampu menghasilkan suatu produk baik berupa barang ataupun jasa. Sementara pekerja itu adalah orang pekerja dengan menerima imbalan atau menerima upah dalam bentuk lain, itu namanya pekerja. Jadi siapapun orang, selama dia itu bekerja, menerima upah, meminta imbalan, maka dikategorikan pekerja. Jadi selama orang itu menghasilkan sesuatu, mengharapkan imbalan dari hasil upaya yang telah dilakukannya, baik berupa produk, barang maupun jasa, maka dikategorikan sebagai pekerja. Semua buruh itu tenaga kerja, tapi tenaga kerja belum tentu buruh, karena semua tenaga kerja menghasilkan produk, menghasilkan barang dan jasa, tapi belum tentu dia mendapatkan imbalan tenaga kerja. Ada juga perusahaan. Perusahaan adalah bentuk usaha, mau berbentuk hukum ataupun tidak. Yang berbentuk hukum itu seperti contohnya ada PT, CV, operasi dalam bentuk perusahaan atau organisasi. Usaha yang tidak memiliki badan hukum, untuk orang per orang banyak. Sekarang banyak sekali perusahaan yang tidak memiliki badan hukum dan dimiliki hanya 1-2 orang saja. Contohnya jualan baju, jualan perlengkapan lain. Perusahaan itu ada 2, yaitu perusahaan negara. Ada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Berikutnya ada juga tentang mengetahui apakah sistem manajemen K3 telah berjalan di seluruh jajaran sesuai dengan lingkupannya. Memastikan apakah manajemen K3 telah efektif dilaksanakan. Dalam menerapkan SMK 3, perusahaan wajib melaksanakan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, memantau dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3.
penetapan kebijakan K3, penyusunan kebijakan, ada tinjauan awal, kondisi K3, dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja buruh. Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pimpinan perusahaan, tertulis tenaga, dan ditandatangani secara jelas, menyatakan tujuan dan sasaran K3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja dan tamu, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik, dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuannya, pengusaha pengurus harus menetapkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan. Perusahaan menyediakan anggaran tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3, menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban jelas dalam penanganan K3, membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi, melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Ketentuan tersebut diadakan peninjauan ulang secara teratur. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK 3 berhasil diterapkan dan dikembangkan setiap pekerja. Setiap pekerja, buruh, dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Perencanaan, pengusaha menyusun rencana berdasarkan hasil penelaan. Hasil penelaan awal ini tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. Terus ada identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Peraturan perundang-undang persyaratan lainnya harus ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi, dan diidentifikasi oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Sumber daya yang dimiliki dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditinjau secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi, dapat diukur, satuan indikator pengukuran dan sasaran pencapaian dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3. Pengusaha harus berkonsultasi dengan wakil pekerja, buruh, ahli K3, P2 K3, dan pihak-pihak lain yang terkait. Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, di mana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan. Berikutnya ada tentang prinsip K3 dan ada berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas
3 kategori, yaitu kategori kritikal, temuan yang mengakibatkan kematian, kategori mayor. Kategori mayor tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3 dan terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Kategori minor, ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, pedoman dan acuan lainnya dalam penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK 3. Kesimpulan dari materi yang saya dapat yaitu tentang pengawasan K3 adalah salah satunya pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang sudah direncanakan. Fungsi ini menjadi kesatuan sebagai fungsi manajemen perusahaan, diwajibkan menerapkan sistem manajemen K3 untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tetapi tidak semua perusahaan diwajibkan menerapkan itu karena ada beberapa perusahaan yang tidak wajib karena pekerjaan kurang dari 100 orang atau potensi bahayanya tidak tinggi. Contohnya seperti pedagang makanan. Sekian dari materi yang saya sudah dapatkan, kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.